intervensi kekuatan asing itu punya dampak elektoral ke kandidat yang diuntungkannya. Dan tapi lagi-lagi ketika dilihat tidak lagi memihak pada kepentingan Barat dalam hal ini Amerika Iya. Serikat, ya akhirnya jatuh juga. Rezim ini jatuh juga. Halo, rekan-rekan politik yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Kita saat ini sedang mendengarkan satu siniar sebagai tonggak pertama di Koboi Politik. Bersama dengan kita ada Mas Ampi Kali. Halo Mas Ampi, gimana kabarnya dan sekarang di mana ini? Halo Mas Mario, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar Ya, baik ya Mas Ampi ya? ya kabar baik. Kita selalu happy. Ini saya lagi di Jakarta, suasananya lagi hujan ini. Meskipun suasana politiknya lagi panas, tapi Suasana. Jakarta adem-adem aja nih, gara-gara hujan nih Mas Mario. Wah, tentu suasananya bertolak belakang, tapi kita perlu membuat satu hal gebrakan baru, Mas Santi, lewat siniar ini. Dan yang pasti sebagai sarana edukasi publik ya, sebagai tujuan utama Koboi Politik ini, kita akan coba mengungkapkan tentang berbagai topik isu-isu politik yang paling tidak bisa menyinggung ranah-ranah yang publik itu perlu untuk diperhatikan. Salah satunya di episode pertama ini kita akan angkat tentang satu hal yang nampaknya belum banyak disampaikan, yakni terkait intervensi kekuatan asing yang kita kemas lewat waspada capres pesanan asing. Jangan sampai ini dilupakan sebetulnya oleh kita di diskusi politik domestik kita, yang Persis. mana memang isu ekonomi seperti sembako, BBM, kelistrikan itu jadi salah satu hal yang memang urgen, tapi isu tentang intervensi kekuatan asing juga tidak boleh dilupakan karena Indonesia sebagai bagian dari dunia tentu akan terlibat dalam banyak kontestasi geopolitik dunia. Nah, Mas Ampi, berbicara tentang intervensi kekuatan asing tentunya sebetulnya bukan hal yang baru di berbagai praktik negara-negara di dunia. Misalkan artikel jurnal oleh Dov Levin tahun 2016 ya, yang konteksnya memang sangat erat dengan Perang Dingin. Misalkan Amerika Serikat dan Uni Soviet atau Rusia itu tahun 1946 sampai tahun 2000 itu sudah mengintervensi politik domestik negara lain sebanyak 117 kali, jumlah yang tidak sedikit. Bentuknya bisa bermacam-macam sebetulnya, misalkan penyediaan biaya untuk kampanye politik. Nah, ini dilakukan oleh Uni Soviet ketika pemilu Venezuela tahun 1958. Dan juga bantuan asing itu diperoleh oleh kandidat lain gitu. Misalkan Amerika Serikat mengintervensi pemilu Lebanon tahun 2009. Baru-baru ini juga gitu. Nah, artikel ini sebetulnya berargumen kalau intervensi kekuatan asing itu punya dampak elektoral ke kandidat yang diuntungkannya. Karena ini juga menjadi hal yang penting kalau nantinya langkah efektif intervensi kekuatan asing ini dilakukan secara terbuka. Itu riset ini mengungkapkan itu lebih efektif dibandingkan kalau intervensi asing itu dilakukan secara tersembunyi. Nah, bentuk lain kalau di era digital ini juga bisa dilakukan negara-negara kekuatan asing itu mengintervensi lewat diseminasi false information ya. Nah, penelitian dari Mekova dan kawan-kawan lewat VDEM Institute tahun 2019 juga melihat kalau pemilu di Amerika Serikat misalkan tahun 2016 itu tidak lepas dari intervensi kekuatan asing, dalam hal ini Rusia ya, lewat operasi diseminasi false information. Nah, berbicara soal konteks global tadi, Indonesia sebagai bagian dari dunia tidak bisa lepas dari intervensi kekuatan asing itu, Mas Ampi. Mas Ampi, gimana melihat sebetulnya konteks kekuatan asing mempengaruhi politik domestik Indonesia dan sebetulnya seberapa signifikan sebetulnya hal ini terjadi? Menjawab pertanyaan tadi, kita coba merujuk pada perjalanan bangsa ini Iya, sejak kemerdekaan dan sampai hari ini yang tadi Mas Mario bicara soal politik domestik atau domestik politik sebuah negara itu selalu tidak luput dari intervensi asing. iya, Dan Indonesia dengan sangat jelas kalau kita lihat perjalanan beberapa presiden kita sampai dengan hari ini mungkin kita coba meresume aja, melihat yang makro aja. Soekarno
di era kemerdekaan awal sampai dengan tahun 65 saya kira menunjukkan sikap yang sangat tegas. Hmm. Beberapa kebijakan politik luar negeri itu kan menunjukkan bahwa Soeharto dekat dengan siapa, lalu kemudian memasang sikap yang tegas untuk tidak bergaul dengan siapa, Ya. atau kita lihat dalam 1 bulan terakhir teman-teman dari partai, misalnya dari PDI Perjuangan berusaha untuk menghidupkan kembali semangat Bung Karno dalam menolak Israel. Soeharto pun saya kira sebagai penggantinya uh, tidak luput juga, hampir pasti dia mengulangi hal yang sama, Ya. bahwa ketika dia berusaha untuk memimpin dengan segala kemampuan dia datang dengan konsep pembangunan, tapi kita lihat di belakang dia itu ada intervensi Barat yang sangat jelas. Hmm. Jadi kapitalisme saat itu. Dan tapi lagi-lagi ketika dilihat tidak lagi memihak pada kepentingan Barat dalam hal ini Amerika Iya. Serikat, ya akhirnya jatuh juga. Rezim ini jatuh juga. Kalau kita baca bukunya Harold Kerouac, Iya. eh, ya dia sangat jelas menulis bahwa sebetulnya Soeharto mulai tahun 90-an sampai dengan 98, kenapa kemudian mulai terjadi semacam ketidakjelasan atau menurut Hmm. saya ketidakstabilan pemerintahan Soeharto di 90-an ke atas, karena memang sudah dicurigai Soeharto sudah berusaha untuk tidak lagi mengikuti apa yang menjadi arahan Hmm. negara yang kemudian mendukung beliau selama dia Iya. dia memimpin. Nah, pasca reformasi saya kira kita tidak luput juga dari itu. Hmm. Meskipun kemudian ada gerakan untuk kemudian menolak intervensi dari Barat dan segala macam, tetapi kalau kita bicara soal investasi, Iya. ya pasti selalu ada intervensi itu. Oke, Mas Sampi tadi kalau bicara tentang sebetulnya apa ya variabel yang sebetulnya nggak boleh kita lupakan tentang bagaimana intervensi kekuatan asing itu memainkan skemanya dalam politik domestik kita ya, terutama ya tentu konteks pilpres yang akan berlangsung di tahun depan. Gitu. Nah, kenapa kok kita kaitkan itu ke konteks Indonesia? Dalam artian mengapa hal ini tidak bisa terpisahkan dari Indonesia? Gitu. Terutama investasi ya, apa kaitannya dengan hal itu? Ini sangat 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 penting banget. Ini sangat urgen banget. Yang menurut saya ini harus menjadi fokus daripada akademisi untuk Ya, membicarakan ini supaya paling tidak kita tetap memberi semacam ruang adanya investasi masuk. Karena kalau kita bicara investasi, pasti sebuah negara itu punya kepentingan. Nah, ya, jangan-jangan kepentingan negara itu masuk karena besarnya investasi, lalu dia kemudian mengontrol seluruh agenda politik pembangunan kita di Indonesia. Dan ini menurutku benang merahnya di situ. Jadi hmm, nggak mungkin kita bicara soal agenda politik pembangunan sebuah negara dalam hal ini Indonesia tanpa kemudian kita memikirkan variabel investasi tadi, Mas Mario. ya, Karena investasi itu, ya taruhlah hari ini misalnya, contoh kecil aja, IKN misalnya. Ya banyak sekali media kemudian bilang bahwa, oh kalau IKN ini tidak misalnya, uh, tidak mungkin kemudian membutuhkan investasi banyak. Pasti membutuhkan sangat ya, modal, dalam hal ini banyak banyak budget, banyak anggaran yang harus digelontorkan untuk kemudian membangun proyek uh, proyek ambisius dari ya, pemerintah kita saat ini. Apakah mungkin kita punya cukup APBN, kita punya cukup anggaran untuk kemudian mengeksekusi itu? Dalam beberapa statement pemerintah kan jelas menunjukkan bahwa ini kita tidak akan menyentuh APBN, tapi meskipun dalam perjalanan ada kemudian porsi APBN kita yang dipakai untuk kemudian hmm, mengurus IKN. Tapi saya kira lebih dari 50% pembangunan IKN itu dalam statement-statement yang dikeluarkan oleh pemerintah itu menunjukkan bahwa kita butuh betul investasi dari luar negeri. Nah, kalau kita butuh hmm, investasi, berarti kita paling tidak mau mau tidak mau harus membangun kemitraan politik, kemitraan ekonomi dengan negara-negara yang sekiranya punya interest, dia punya semacam dia tertarik untuk kemudian datang menanamkan modalnya di IKN. Oke. Statement dari Mas Sampi tadi sebetulnya bisa kita ini makin perkuat ya. Tadi menarik banget kalau kita bicara tentang proyek-proyek strategis nasional ya, yang tidak lepas dari kontribusi kita katakan ya, kontribusi kekuatan asing untuk mengadakan itu gitu. Dan ini investasi kan nature-nya tidak hanya berhenti di sini, dia punya komitmen jangka panjang.
Nah, ini sebetulnya selaras ya kalau kita pakai tadi Mas Api sempat bilang tentang kontestasi politik di global ya, geopolitik itu ya. Karena terma geopolitik yang lebih familiar ke saat ini, misalkan geoekonomi gitu, dalam berbagai sudut pandang akademisi ya, misalkan Roberts, Morais, Ferguson tahun 2016 itu, satu hal poin penting yang sebetulnya sangat relevan dengan Indonesia. Kalau geoekonomi itu kental dengan um, luaran untuk kita menyusun tatanan baru, norma baru, institusi baru, rezim baru yang dekat dengan rezim perdagangan internasional gitu. Jadi dalam artian kalau kita bergantung ke uh, satu investor ya, kekuatan asing tertentu, maka mau tidak mau kita ya harus punya kedekatan norma, perjanjian langsung gitu ya dengan investor itu agar ya komitmen investasi bisa jalan. Nah, Mas Sampi kalau bicara tentang konteks saat ini gitu, itu nampaknya punya satu fenomena yang menarik gitu ketika Menteri Investasi Bahlil Dahlia diwawancarai berbagai awak media ya di Hannover Messe soal who is the next president. Mas Sampi gimana ini? Pertanyaan sederhana Jadi tapi punya makna yang dalam nampaknya dalam konteks uh, capres pesanan asing ini. Mas Api membaca pertanyaan ini bagaimana? kalau saya sih begini, jadi menarik untuk melihat melihat Abang Bahlil ini. Jadi Iya, dia ya sekaligus dalam konteks pembicaraan kita hari ini memang orang yang pantas untuk kemudian kita kita soroti karena dia adalah Menteri Investasi iya. dan pada saat yang bersamaan di pameran Hannover Messe kemarin Uh, ya ketika dia memberikan penjelasan kepada awak media lalu kemudian yang dia sampaikan adalah uh, pertanyaan-pertanyaan yang menurut menurut dia jadi iya, dari investor-investor who is the next president. Saya iya. kira pertanyaan ini perlu kita baca, perlu kita respon dari dua 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 perspektif. Kalau perspektif standar normatif saya Uh, kira ini normal ya negara-negara yang selama ini membangun kerjasama di Indonesia kan mereka perlu tahu. iya, Mereka pasti mengikuti bahwa Indonesia bentar lagi akan kemudian melakukan pemilihan umum iya, dan pasti informasi saya kira sekarang kan sudah dunia ini sudah sangat terbuka. Mereka tahu Indonesia ini kan sedang bertumbuh menjadi negara salah satu negara di Asia yang patut diperhitungkan. hmm, Jadi kalau negara-negara Eropa atau negara-negara di Amerika kemudian bertanya who is the next president, saya kira ya mungkin secara normatif mereka ingin tahu siapa sih sebetulnya pengganti Pak Jokowi. iya, Tetapi secara lain dari perspektif yang menurut saya retoris provokatif ya perlu kita lihat juga bahwa ini pertanyaan-pertanyaan para investor loh. Ini hmm, bukan pertanyaan akademisi hmm, atau pertanyaan pertanyaan sesama politisi, tapi ini hmm, pertanyaan investor. Ya mereka ingin tahu dong. Mereka ingin tahu siapa sih presiden yang akan menggantikan Jokowi. Nah, iya, kira-kira pertanyaan mereka ini kalau kita sedikit analisis dalam konteks kita diskusi sore ini adalah ya dia ingin tahu siapa sih yang bisa kemudian kalau dia sudah menanamkan modal who is the next president, apakah betul presiden yang akan terpilih nanti akan menjamin security atau bisa memastikan stabilitas politik iya, agar investasi yang sudah saya tanamkan di Indonesia ini bisa berkelanjutan. Itu kan kegelisahan-kegelisahan ini muncul. iya, Nah, tapi bagi mereka yang kemudian belum menanamkan modal, ya mereka juga bisa mencari, oh jangan sampai ada peluang nih, ada potensi nih. Apalagi Indonesia adalah negara yang luas, kaya akan sumber daya alamnya, banyak iya, sekali potensi-potensi proyek nasional bisa dilakukan di sini. Ya mereka paling tidak mencari tahu nih, oh Indonesia ini who is the next president. Bisa nggak kalau kemudian saya bisa menanamkan modal? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini kan penting iya, betul. yang harus kita baca ke sana. Tapi menurutku yang jauh lebih penting yang harus menjadi semacam konsen dari publik kita di Indonesia adalah jangan sampai kedaulatan negara kita itu dikerangkeng oleh negara-negara yang menanamkan investasinya lebih tinggi. Iya. Artinya publik juga perlu kritis mempertanyakan investasi ini untuk siapa ya Mas Santi ya. Ah, Oh ya, harus perlu. kritis soal itu ya. Dan nampaknya publik juga akan mengambil peran yang signifikan dalam kontestasi politik 2024 nanti ya kan untuk melihat kira-kira presiden mana yang punya pemahaman yang baik tentang dinamika internasional
Karena kita lagi-lagi Indonesia menjadi pasar yang menjanjikan untuk berbagai negara menanamkan investasi, tapi jangan sampai nantinya kita didominasi oleh satu negara sebagai satu investor ya untuk berkontribusi bagi dunia, termasuk memiliki hubungan yang baik ya dengan negara-negara lainnya, termasuk di sektor investasi ini. Gitu. Oke, Betul, betul Mas Mas Mario. Raffi. Jadi saya gini sebelum kita lanjut, jadi kalau kita lihat data dari Kementerian Investasi ya, Ya, saya kira biar kemudian publik juga sedikit ya kita kasih tahu lah, kalaupun memang tidak sempat membuka data soal negara-negara mana sih yang saat ini menduduki peringkat paling atas sebagai investor paling ya inilah paling atas, yang paling tidak menanamkan modalnya paling banyak. ya, Uh, Data dari Kementerian Investasi itu menunjukkan bahwa Singapura dari tahun ke tahun selalu menduduki peringkat teratas. ya. Dengan jumlah investasinya itu menurutku di triwulan ketiga 2022 itu di angka kalau nggak salah ya 32, ya US 3,8 miliar US dollar. Angka Dan yang tinggi. secara berturut-turut ke bawahnya ada Cina, ada Jepang, ada Hong Kong, ada Malaysia. Jadi 5 negara ini ya semuanya ada di Asia. Iya, Semuanya ada di Asia. Lalu kemudian di triwulan iya. pertama di 2023, rupanya Singapura masih tetap mendominasi. Lalu kemudian diikuti oleh Hong Kong, lalu kemudian Hmm. diikuti oleh Tiongkok, Jepang, lalu Amerika Serikat. Hmm. Nah, data-data ini sebetulnya menunjukkan kepada kita bahwa kita masih bergantung dalam hal investasi pada negara-negara ini. Ada negara-negara lain, ada Belanda dan Ya, juga dari Prancis dan segala macam. Tetapi yang paling penting 5 negara ini harus kita baca. Apa kepentingan mereka? Mereka ya. pasti pingin siapapun pengganti yang dibilang oleh Abang Bahlil tadi, who's the next president? Paling orang yang berkepentingan dengan pertanyaan itu hari ini berdasarkan data ini adalah lima negara ini. Iya. Mereka pasti akan sangat menjaga betul ini. Pasti akan tiap hari ini ikuti betul. Saya membayangkan orang-orang di negara-negara ini pasti akan mengikuti terus Iya, koran-koran iya. setiap hari pemberitaan di tanah air. Wah, siapa nih presiden yang potensial nanti akan menggantikan Jokowi? Karena Iya. kalau misalnya presiden ini nggak sejalan dengan Jokowi, ya sudah. Atau jangan kemudian ada negara lain berpikir, ini kok didominasi ini terus, ya udah ini saya juga mau berinvestasi, akhirnya saya juga berusaha untuk ada di belakang, jadi ada Iya. di belakang layar dari capres-capres tertentu. Saya kira itu Mas Mario, jadi data-data ini harus kita baca mungkin ke depan, uh, ruang ruang diskusi kita ini, ruang diskusi virtual ini, kita akan tampilkan terus banyak data supaya pemerintah dan publik itu menyadari bahwa urusan politik tanah air bukan soal sekadar politik identitas, bukan soal sekadar kita membangun koalisi mana yang besar, mana yang kecil, Iya. bukan soal kemudian kita datang bertandang, sebentar-sebentar kita lihat ada di pemberitaan ketum ini bertandang Iya. ke tempat lain, bukan soal itu. Tapi saya berharap akademisi-akademisi yang kemudian ada di partai-partai ini atau kemudian mungkin lembaga-lembaga independen ikut memikirkan, ikut membuat analisis yang menurut saya komprehensif dan holistik yang menunjukkan bahwa di 2024 sampai sekian kita perlu butuh investasi yang begini-begini. Jadi ada grand desainnya. Jadi supaya kita bisa memutuskan dengan negara mana kita kemudian membangun kerjasama urusan investasi dan urusan perdagangan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu, Mas Mario. Oke, artinya perlu ada pendalaman lebih jauh Mas Ampi terkait track record ya masing-masing capres nantinya, kedekatannya, motivasinya. Jadi nantinya visi misi para capres yang akan maju melanggeng ke 2024 ini harus betul-betul kita ketahui banget mana yang punya linearitas dengan kepentingan nasional kita ya. Karena berbicara tentang intervensi kekuatan asing, kepentingan nasional seakan dipertaruhkan di sini. Nah, makanya kita perlu betul-betul pahami visi misi masing-masing, kedekatan dan pendekatan yang dilakukan ya, agar kepentingan nasional kita itu masih bisa terjaga. Paling tidak pertanyaan tadi penting, who is the next president dan untuk apa sebetulnya investasi itu
kita lakukan ya kan. Nah, Betul, dua hal. betul. Oke, Mas Sampi, seakan memang pembicaraan ini akan perlu kita perdalam lagi di berbagai kesempatan yang lain. Namun untuk memberikan overview sekaligus penyadaran bersama, termasuk untuk Mario sendiri dan juga publik luas tentang isu yang tidak kalah penting dalam politik domestik, yakni tentang intervensi kekuatan asing di pesta demokrasi kita tahun 2024 ya. Sekian untuk episode 1 Koboi Politik mengunus simpul politik yang bonafit. Terima kasih. Terima kasih, Mario.